Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, Ananda Solihah. How are you today? Fine? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Before we start our lessons today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah Solihah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau bertanya dulu nih. Sudah selesai sholat duhanya? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima dengan baik ya. Oke, baiklah, angkat kedua tangannya, hadirkan hatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Tetap semangat ya hari ini ya, meskipun kita belajarnya dari rumah, belajar daring ya. Nah, hari ini kita lanjut masuk subtema 2 pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia ya. Terlebih dahulu akan Ustazah jelaskan PPKN-nya. Materi hari ini PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Masih ada yang ingat tentang hak dan kewajiban kemarin? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Anyone knows? Do you remember it? Oke, kewajiban. Iya, sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, kalau hak, sesuatu yang perlu kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Iya, itu betul ya. Nah, selanjutnya materi hari ini adalah pelaksanaan dari hak dan kewajiban tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik dan kita juga wajib membayar tagihan listrik. Kita hak mendapatkan listrik, menggunakan listrik. Kita berhak tentunya ya. Dan kita wajib pula untuk membayar tagihan listrik. Kalau kita nggak bayar tagihan listrik, kita nggak bisa mendapatkan hak kita ya. Untuk mendapatkan listrik, menggunakan listrik, mendapatkan penerangan ya. Nggak bisa nonton TV, nggak bisa menggunakan kipas angin, nggak bisa menggunakan AC kalau kita tidak membayar tagihan listrik. Tapi sekarang listrik pakai token ya. Nah, ada pulsanya. Kalau habis pulsanya berarti kita tidak bisa menggunakan listrik itu. Begitu ya. Kemudian, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita ya. Dari penggunaan listrik, tentunya kita juga perlu berhemat. Kemarin untuk apa kita perlu berhemat? Yaitu hemat energi ya, untuk digunakan pada masa-masa yang akan datang, masa selanjutnya ya. Begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sekitar rumahmu kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaan energi listrik yang aman? Nah, tentunya di rumah kalian itu banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita semua. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan energi listrik tersebut. Siapa yang pernah kesamber stop kontak atau kabel di rumah? Nah, itu berarti ada yang salah ya? Tidak hati-hati ya. Jadi kita perlu kehati-hatian dalam penggunaan listrik. Contohnya misal setelah kita menggunakan kabel listrik, stop kontak ya, itu harus dicabut ya. Dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Hati-hati ya. Nah, ini kita lihat gambar berikut ini. Ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Kemudian ada yang layang-layangnya nyangkut di kabel listrik ya, PLN. Ini kurang benar ya, kurang tepat. Cara penggunaan energi listrik yang benar adalah tangan dalam keadaan
dan kering saat menggunakan listrik. Karena kalau basah ya, nah itu cepat arus listriknya cepat tersambar ke kita ya. Kemudian yang kedua, menggunakan alas kaki karet saat menggunakan listrik. Yang ketiga, lebih cermat dan teliti dalam menggunakan fasilitas listrik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ada poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Hemat menggunakannya ya. Ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, kita lihat apa itu poster. Nah, seperti ini poster ya. Poster itu berupa kalimat ajakan dan ada gambar-gambar yang menarik, sehingga dari tulisan atau dari kalimat ajakan yang kita letakkan di poster itu tergugah hati orang untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya seperti itu. Nah, ini contoh poster bergambar cabut steker hemat listrik. Nah, jangan lupa cabut ya kalau sudah dipakai. Nah, meskipun kita sudah selesai misal menonton TV, mencharge HP kita, colokannya jangan lupa dicabut. Karena kalau tidak dicabut, colokan itu tetap aliran listriknya tetap jalan ya. Pulsanya tetap jalan juga meskipun TV-nya sudah dimatikan, meskipun handphonenya sudah diambil, dicabut, tetapi colokannya itu tetap tersambung ke aliran listrik sehingga pulsa pun tetap jalan ya. Nah, jadi tetap perlu dicabut, benar-benar kosong itu colokannya, nggak ada colokan ya. Nah, poster ini selalu mengingatkan kita agar selalu mematikan lampu bila tidak digunakan dengan gambar stop kontak dan stiker agar segera dicabut bila sudah tidak dipakai untuk berhemat listrik. Itu ya. Nah, selanjutnya, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak yaitu menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan kita. Kewajiban kita apa? Yaitu perlu menghemat energi. Seperti itu, ya. Begitupun dengan penggunaan air di rumah kita. Nah, air kan juga biasanya dari dicolokin dulu ya kabel listriknya ya, sambungannya biar supaya airnya keluar, misal ditampung di penampungan air atau tepmon. Untuk mengisi air penuh harus dicolokkan ke listrik dulu airnya, mesin airnya. Nah, itu juga penggunaan hemat energi listrik dan hemat energi air ya. Apabila sudah penuh, jangan lupa airnya di bak mandi keran jangan sampai meluber. Seperti itu ya. Oke, sudah paham ya sampai di sini bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, sebelum kita memenuhi hak kita perlu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Tadi contohnya seperti penggunaan hak penggunaan listrik. Berarti kita juga perlu melaksanakan kewajiban kita membayar tagihan listrik. Seperti itu ya. Nah, apa sih pentingnya kerjasama menghemat energi dengan bijak? Anyone knows? Iya, untuk menghemat energi supaya bisa digunakan selanjutnya. Iya, sampai ke masa selanjutnya ya. Nah, ini contohnya penggunaan lampu. Jika sudah tidak dipakai atau sudah pagi, sudah terang, perlu dimatikan. Kemudian hemat air. Gitu ya. Kemudian ini bersepeda supaya menghemat bahan bakar ya. Apabila dekat ya cukup menggunakan sepeda. Tuh ya. Ini tidak bermain air ya. Untuk menghemat energi air. Itu ya. Perlunya pentingnya kita bekerja sama untuk menghemat energi dengan bijak. Nah, bagaimana cara menghemat energi di rumah kita? Di sini ada contohnya 10 cara menghemat energi.
ya. Kemarin juga sudah kalian tuliskan di challenge ya, beberapa cara kalian menghemat energi. Nah, di sini Ustazah ingatkan kembali. Mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak terpakai. Kemudian mengganti lampu dengan yang hemat energi. Menggunakan air secukupnya. Membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Kemudian jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Nah, hati-hati semalaman ya. Tidak perlu ya semalaman, cukup 2 jam saja sudah full biasanya. Dan kalau udah semalaman biasanya handphonenya juga rusak ya. Kemudian mematikan TV secara penuh. Menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Memasang timer pada pendingin udara. Mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan. Jadi kalau sudah nasinya sudah matang, sudah masak, boleh dicabut. Kemudian membuat jadwal mencuci pakaian sendiri. Nah, supaya hemat energi, hemat listrik, biasanya kita menunggu pakaian itu penuh baru kita cuci ya. Nah, kalau hanya sedikit-sedikit berarti cukup mencuci menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin cuci. Itu juga cara-cara kita dalam menghemat energi ya. Ya, Allah juga mengajarkan kita untuk senantiasa berhemat, tidak membazir ya, karena membazir itu apa? Temannya setan. Itu ya, dalam Islam sudah diajarkan bahwa kita perlu berhemat ya, tidak membazir ya. Oke. Kalau boros itu kan mubazir juga namanya ya. Nah, itu tidak disukai oleh Allah, tapi disukai setan. Oke ya. Nah, di sini ada 5 challenge yang perlu kalian jawab ya. Sebutkan contoh hak dan kewajiban manusia terhadap penggunaan listrik. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan energi listrik yang benar. Ini sudah Ustazah jelaskan tadi ya di awal ya. Mematikan televisi jika tidak menonton merupakan kemudian bagaimana cara memanfaatkan penggunaan energi listrik dengan bijak. Dan terakhir, bagaimana cara kita menghemat energi listrik di rumah. Oke, itu untuk soal pengetahuannya, challenge-nya. Kemudian di sini kemarin sudah Ustazah sampaikan di sekolah waktu itu meminta kalian untuk membuat poster ya, membuat poster bagaimana cara kita menghemat energi ya. Nah, itu tadi ada contoh-contoh posternya ya. Nah, jadi poster itu berupa gambar dan ada kalimat ajakan ya, supaya orang melihatnya tertarik, tergugah untuk melaksanakannya, untuk mengikutinya, seperti itu ya. Oke, paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan bisa diterima pembelajaran hari ini tentang PKN, yaitu pelaksanaan hak dan kewajibannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia ya.